Ini wali-wali itu kalau filosofinya itu saya pengen menunjukkan bahwasanya Nias sudah waktunya dikasih panggung. Nias sudah bangkit. Satu set ini kadang-kadang pengerjaannya bisa sebulan, bisa 1,5 bulan. Satu. Jumpa lagi di Suara Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang kalau kataku sih luar biasa. Ini Wonder Woman kalau menurut aku ya. Saya perkenalkan dengan bangga ya, Ramina Laidahi SH MKN. Beliau ini adalah pelopor pelestarian wastra dan beliau juga owner dari Tu Nuhada. Ya, dan topik kami pagi hari ini adalah Tenun Khas Nias membuka tabir wastra Taneniha. Apa kabar Ibu? Saya panggilnya enaknya Ibu apa biasanya dipanggil? Ibu Ram. Kakak aja. Panggil kalau Nias kan ada Ibu Ina apa gitu? Ina Taska. Ina Taska. Zilibu ya. Oke, Ina Taska Zilibu. Jadi beliau ini 2 tahun terakhir memang benar-benar fokus bagaimana supaya wastra dari Taneniha dari Nias itu dikenal oleh seantero dunia, bukan hanya Indonesia. Kalau bisa seluruh dunia tahu bahwa Nias itu punya warisan budaya, warisan Nusantara yang bisa disejajarkan dengan wastra lain yang ada di Indonesia. Dan ini yang sedang dilakukannya di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang notaris di Kota Bogor. Sorry saya spill aja, soalnya pasti pada penasaran sosok di podcast saya pagi hari ini. Terima kasih ya Kak sudah bisa hadir di podcast kami pada hari ini karena sebentar lagi beliau akan terbang. Jadi di sela-sela kesibukan yang padat beliau menyempatkan diri datang ke Suara Podcast. Dari apa? Dari Mania Melefest ya? Ya, Mania Melefest. Jadi sponsor Mania Melefest. Ya. Wow. Salah satu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat ya, ini ada tenun ya. Tenun. Dan ini adalah milik dari Kak Rami. Kak Rami ya, panggilnya boleh gitu? Ya boleh, ya. Bebas ya. Jadi ini adalah Tu Nuhada, begitu. Kenapa tenun sih? Kok tenun sih? Ya, terima kasih. Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan. Jadi aslinya kita tuh tenun. Tenun. Bahasa Inggrisnya apa tenun? Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Oke. Ya. Dan kita punya, kalau nggak salah di Museum Pusaka Nias itu masih ada kan alat sampai tenun saat ini itu. Masih ada. Alat tradisional yang ini ya, benar-benar memang berarti tenun ya? Tenun. Bukan batik? Bukan. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari. Iya. Ladari itu dipintal-pintal. Betul. Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun. Tapi sorry kalau kita lihat kalau yang seperti model ladari itu kan biasanya kalau kita lihat tampilan kan seperti kasar kayak gitu ya. Ya betul. Dulunya seperti itu kah? Ya memang seperti itu. Karena memang saat itu ladari itu diperuntukkan untuk seremoni sama nenek moyang kita. Terlebih-lebih di saat orang akan membangun atau memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya mereka siap untuk secara ekonomi untuk membangun rumah. Jadi pertanda itu tenun itu ladari itu dijemur di salah satu batu. Ada kan batu itu ada tahapannya. Jadi itu setiap hari pasti dijemur. Itu diberitahukan kepada para si ila, si ulu, si wara-wara bahwasanya kami secara ekonomi, kami setelah menikah sudah melunaskan utang-utang kami, maka kami akan siap membantu membangun rumah. Jadi itu. Oke. Tadi aku kan bilang nih, kakak kan seorang notaris gitu ya, sibuk lah pastinya, ya kan. Tapi kenapa mikirin tenun, bahkan mau berepot-repot untuk memperkenalkan tenun khas Nias ini ke seluruh dunia begitu ya. Apa sih motivasinya? Saya nggak punya motivasi apa-apa, saya hanya
ingin punya kerinduan itu, Nias itu memiliki khas. Karena ya mungkin sama-sama kita ketahui yang sudah berkarir di luar, kadangkala kita ketemu orang daripada suku Nias itu menanyakan suku apa, khasnya apa dari kain. Kita langsung menerawang apa ya khasnya. Kita nggak punya identitas akan hal itu. Makanan khasnya apa? Kita nggak bisa menjawab. Karena kita sendiri bingung gitu loh yang mana satu. Seperti apa. Dan disitulah triggernya. Akhirnya saya punya kerinduan aja. Supaya Nias itu punya kain khas. Ya, saya beranjak lagi dari leluhur. Saya melakukan research gitu kan. Ternyata leluhur kita itu ada menenun. Dan sampai saat ini tidak ada muncul gitu loh. Ya hanya sebatas ladari itu. Sedangkan zaman modern sekarang kan bahan baku ladari itu kalau dijadikan pakaian seperti ini pasti nggak gampang diterima. Kecuali acara seremoni. Betul. Atau adat istiadat kita yang ada di kampung sendiri. Tapi kalau kita membawa keluar, kita mempromosikan tidak akan diterima. Karena apa? Bahan bakunya masih kasar. Tidak ada kenyamanan. Tidak bisa kita pakai untuk sehari-hari. Maka saya juga terpanggil, ini ladari lagi proses penelitian saya kirim ke Jepang. Target saya tahun ini harus selesai. Apakah nanti ladarinya 40%, nanti katunnya 60%, atau sebaliknya 60% ladarinya, nanti sutranya 40%. Karena saya udah fokus, Nias harus punya sesuatu yang luxury. Tidak hanya sebatas, oh biasa aja. Karena target kita untuk Tubuh Nukada ini punya goals, ya visi misi ke depannya. Kita tidak akan mungkin, saya tidak pernah bermimpi Tubuh Nukada ini akan melebihi kain-kain wasra yang ada. Tapi impian saya hanya Tubuh Nukada ini minimal sejajar dengan kain-kain luxury yang ada saat ini di Indonesia. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Berhasil sejajar nggak? Sejajar. Apa buktinya kita sejajar saat ini? Saat ini dengan bisa kita lihat ya, sudah masuk di Sarinah. Di Sarinah? Sarinah itu adalah mall tertua di Indonesia. Dan pelanggannya itu adalah orang luar semua. Ya, pembelinya itu orang luar semua. Di sana semua bersaing. Baik itu craftnya, baik itu tenunnya, baik itu makanannya. Yang terbaik dari seluruh Indonesia dipersatukan di sana. Dan puji Tuhan, Tubuh Nukada itu di pintu masuk lebih utama itu seperti gapura. Jadi kanan kiri kita dikasih space. Itulah pencapaiannya. Kenapa saya bilang sejajar? Itu buktinya. Kalau kualitas kita tidak sebaik dengan yang ada sekarang, wasra-wasra daerah lain, tidak akan mungkin kita dikasih di lobi utama, pintu masuk utama. Dan itu memang seperti Anda bilang, itu goals Anda? Goal saya. Bagaimana memang dia itu sejajar? Sejajar. Dia berada di tempat-tempat terhormat? Sejajar. Karena kita layak akan itu. Kita punya kemampuan. Ya kalau seandainya bukan kita, ya siapa lagi? Benar. Nggak akan mungkin orang luar akan mengangkat kita. Kita mempromosikan Nias itu, ya saya usia 40 tahun sampai saat ini, kadang-kadang saya masih menemukan orang belum begitu mengenal Nias. Kadang-kadang mereka mengenal Nias itu secara geografisnya. Betul. Di Sulawesi. Itu tantangan. Iya. Kita punya tanggung jawab bersama. Iya. Saya juga punya mimpi. Oke, saya merasakan hal itu. Mereka menanyakan kain wasranya apa, enggak ada. Saya merasakan hal itu, tapi anak cucu saya jangan. Generasi berikutnya jangan. Ya kalau kadang-kadang saya berpikir kenapa harus saya. Tapi ya mungkin jalannya saya, Tuhan berikan tanggung jawab, maka saya akan harus menyelesaikannya. Persisnya sejak kapan sih? Anda berarti mungkin suka berarti ya pakai warisan Nusantara seperti ini, tapi terpikir untuk ya saya yakin ini bukan modal dikit dah. Iya, kalau bukan karena cinta, karena memang udah, kalau istilah anak muda udah bucin banget ini mah sama wastranya kita, nggak mungkin seperti ini. Ya sebenarnya saya punya kerinduan itu tahun 2013. Di saat mendampingi suami, semua orang berbondong-bondong mempromosikan wasra daerah-daerah masing-masing. Tapi hari itu kan keterbatasan pengetahuan saya, waktu saya karena anak-anak masih kecil juga, jadi saya terbatas oleh hal itu gitu. Akhirnya saya di saat COVID dan saya mengikuti suami saya pindah tugas ke Jawa,
Di situ trigger yang benar-benar membuat hati saya itu sedih sekali. Dimana ada beberapa orang ketemu saya, Nias itu masuk PTK. Nias itu bagian mana? Sorry to say. Kira-kira saya yang salah? Apakah yang bisa mengingatkan kita akan hal Nias? Dari kainnya apa? Ya kan? Atau dari makanannya? Saya nggak bisa menjawab. Akhirnya satu speechless lah ya? Ya, aku yang langsung kayak freeze gitu, apa ya? Nggak ada sesuatu yang bisa saya ungkapkan. Ladari, ada apa dengan Ladari? Saya pun nggak pernah melihat seperti apa hasil tenunannya. Tapi berarti bisa dibilang itu momentumnya saat itu, triggernya itu. Itulah makanya bukan salah orang yang mengatakan seperti itu, Nias itu di mana dan tidak masuk peta, bukan salah dia, tapi sebenarnya salah kita. Nah, bagaimana caranya memulai saat itu? Udah iya ya bener ya gitu. Terus gimana memulainya? Anak-anak saya melihat saya karena berbincang kepada suami, akhirnya anak-anak, ini mama selalu menunjukkan identitasnya sebagai orang Nias dalam bentuk pakaian. Kadang-kadang saya bordir tidak presisi, tidak sesuai harapan saya. Akhirnya anak-anak saya mungkin punya kemampuan atau Tuhan kasih talenta itu mendesain. Mereka mendesain lah motif-motif yang ada dari Nias. Mereka melakukan research. Tapi saat itu saya tidak langsung setuju. Karena ini bukan tentang motif Nias. Makna yang terkandung di dalamnya apa? Bener. Karena hampir semua wilayah, kayak ini Okindra ini loh, segitiga ini. Itu hampir semua daerah itu punya. Tapi untuk mempertanggungjawabkan literasi dari leluhur kita itu apa? Maka saya suruh anak-anak, ayo kita lakukan research. Apa sih makna yang terkandung itu? Karena ini bukan tentang motif indah, bagus, dan luxury. Tapi makna yang terkandung di dalam motif itu apa? Karena dengan cara itu kita lagi-lagi perkenalkan Nias itu tadi gitu kan. Yang orang wasra lain nggak punya gitu. Artinya sebelum momentum itu ternyata juga Anda sudah memang suka pakai bordir yang Anda mau tunjukkan identitas Anda sebagai orang Nias di luar sana. Saya selalu berusaha sebisa mungkin supaya identitas saya itu orang langsung tahu, oh saya orang Nias. Saya berusaha untuk bordir motif-motif, tapi ya tetap aja nggak bisa terangkat. Berarti Anda saat itu bisa aku bilang gelisah sebenarnya, apa yang bisa aku lakukan sebenarnya? Apa yang harus bisa aku lakukan? Tapi itulah tadi ya, dapat ketemu. Akhirnya ayolah kita mulai, anak-anak mendukung saat itu. Dan suami saya punya suami yang luar biasa sih. Mendukung ya dengan segala keriuhan saya, dengan profesi saya. Sebagai ibu rumah tangga memiliki 3 orang anak, dan sebagai istri yang mendampingi dia harus pindah kemana-mana, itu ya luar biasa mendukung saya. Karena dia juga punya kerinduan bagaimana Nias ini bisa terbangun. Bukan hanya dalam segi SDM-nya atau apa. Kita punya potensi masing-masing. Saya bukan seorang dosen, saya bukan seorang dari pemerintahan, tapi saya punya mungkin sesuatu yang saya bisa lakukan untuk membangun Nias ini. Bisa kita dari mana aja. Kebetulan karena kami nggak pernah tinggal di Nias sejak berumah tangga, jadi kami biarpun di perantauan kami punya kerinduan untuk membangun Nias intinya gitu. Memulai penelitiannya seperti apa Kak? Apa balik ke Nias lihat langsung atau tanya-tanya banyak orang atau seperti apa caranya saat itu? Saya membeli buku tentang Nias sebanyak-banyaknya dan mencari literasi tentang Nias, baik artefaknya, baik itu budayanya, baik itu tariannya, semuanya saya beli. Termasuk kita sering mengunjungi websitenya si museum kita. Dan saat itu sudah tergambar ini akan mau bikin apa gitu? Sudah terpikir? Saya sudah tergambar. Sudah pikir? Karena memang saat saya membuat itu langsung muncul Ladari sama Oholo. Asal muasal kain nenek moyang kita itu adalah Ladari, untuk versi perempuannya. Oholo adalah laki-lakinya. Jadi kami fokus ke situ, saya nggak kemana-mana lagi, saya fokus. Ada apa? Oh ternyata nenek moyang kita itu ada namanya Menenon. Fanoso. Kemana? Kenapa semua daerah-daerah lain sudah bergegas, sudah sampai kemana-mana global, kita masih justru kita putrinya sendiri nggak tahu. Berangkat dari situlah, mari kita lestarikan, kita angkat kembali. Ternyata nenek moyang kita sudah meninggalkan legacy yang baik dan bagus untuk kita. Itulah harta kekayaan kita sesungguhnya. Ayo kita melakukan research lebih dalam lagi tentang tenun. Kita ya dengan perkembangan zaman dan teknologi
Ya bagaimana supaya tenun itu bisa diterima di kalangan ya baik itu Nia sendiri, Indonesia maupun global. Dan saat itu memang Anda sudah tentukan pangsa Anda memang atas gitu ya? Atas. Memang itu. Karena saya setelah melakukan research itu, saya menemukan lagi-lagi kesedihan. Ternyata Nia selama ini belum ada yang luxury. Ya, saya dikoreksi kalau saya salah. Tapi dari hasil penelusuran kami bersama dengan anak-anak itu tidak ada. Akhirnya saya mikir kalau seandainya saya main yang middle ataupun low, ya nyampe di mana? Saya harus yang lux saya ini. Saya belajar terinspirasi oleh wasra-wasra yang lain yang sudah ada yang bisa menembus batas. Oke, kalau mereka bisa harusnya kita bisa dong. Nenek moyang kita sudah meninggalkan legacy harta kekayaan yang sangat luar biasa. Tinggal kita kelola aja, kita lestarikan. Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, penelitian berapa lama saat itu Kak? Penelitiannya mungkin setahun. Try and errornya kita sampai 2 tahun, ke 3 tahun. Setelah fix semua, inilah 2 tahun ini kita launching. Tubuh Nukhada. Tubuh Nukhada. Tubuh Nukhada itu syarat makna banget ya? Sangat. Apa sih sebenarnya tubuh Nukhada? Aku tahu tubuh itu mengangkat gitu ya. Tubuh, iya kan? Betul memunculkan. Kan? Memunculkan ke atas. Yang dia tidak kelihatan kemudian kita angkat ke atas, kita tubuh gitu kan? Iya. Tapi apa makna filosofisnya? Nah, tubuh Nukhada itu kita terinspirasi oleh laba-laba. Kita punya rumah adat, baik itu yang di arah selatan maupun yang di utara. Jadi saya sangat terinspirasi. Waktu kecil itu saya sering pulang ke rumah nenek. Kampung di mana? Hilisimetana. Oh, saya putri Hilisimetana ini. Gitu. Oke. Saya make sense ya. Kenapa mensponsori Mania Bola Enggak juga, enggak ada ego ini. Saya enggak. Siapapun kalau seandainya butuh, kita harus bergandengan tangan untuk mensukseskan, saya pasti usahakan. Bukan karena tentang kampung saya di sana, enggak. Kampung halaman secara global. Secara global. Mania Melefest bukan punya Hilisimetana, tapi punya Pulau Nias. Betul. Saya hanya generalnya begitu ya. Kalau seandainya saya mematenkan diri saya karena dari sana itu enggak etis lah menurut saya gitu. Jadi tubuh Nukhada itu terinspirasi oleh laba-laba rumah adat. Itu jendela yang paling atas kan? Jendela yang paling itu dibuka atas. tutup kayak gitu kan? Di saat ini kita tutup itu pasti rumah itu langsung gelap. Tapi di saat kita mengangkat itu terang. Ya, apa pesan yang terkandung di situ yang mau kita sampaikan? Saatnya loh kita selama ini tenun Fanoso nenek moyang kita itu hampir nggak pernah nampak, gelap. Ya kita munculkan, kita angkat. Kita angkat kembali, kita hadirkan kembali. Ini loh, nenek moyang kami udah memberikan warisan kepada kami. Selama ini kami lupa. Saya bisa katakan lupa. Karena memang penenunnya sendiri hampir tidak pernah saya temukan. Alatnya pun tidak pernah saya lihat. Ya kalau saya pribadi. Makanya saya harus tubuh. Tubuh itu ya kita sokong, kita angkat, kita munculkan. Ya sama harapannya nanti ya kain tenun ini, tubuh Nukhada ini bisa membawa harapan baru bagi Pulau Nias dalam segi mempromosikan. Oh ini loh Nias, ini kita punya motif ini dari Nias. Dan itulah Nukhada. Itulah Nukhada. Kenapa harus Nukhada? Ya supaya setiap orang Nias atau siapapun yang menyebutkan Nukhada itu merasa memiliki. Karena bukan Nukhagu, Nukhamu, Nukhada. Berarti udah 2 tahun. 2 tahun seperti itu. Nah ini seperti untuk tenunan kan ladari dan oholu gitu ya. Iya. Anda masih pakai ladari saat ini atau pakai apa untuk bahan tenunannya? Oh untuk bahan tenunannya saat ini saya menyesuaikan perkembangan yang ada ya. Karena saya tidak fokus ke saat ini bahan bakunya. Tapi saya fokus bagaimana ini bisa diterima. Karena ladari sendiri dari teksturnya tidak memungkinkan saat ini saya tuangkan dalam tenun kita ini. Kalau kita mau cepat diterima, bisa sejajar dengan kain-kain yang ada, itu membutuhkan waktu yang lama. Maka belum tentu nanti ini langsung jadi. Ya, tapi untuk ladari sendiri saya lagi mengirim ke Jepang supaya dilakukan penelitian. Supaya ada unsur ladarinya. Ada unsur ladarinya, karena nilai-nilai leluhur itu saya juga nggak mau hilang. Karena itulah nilai value yang
tidak bisa ditawar gitu loh. Makanya saya memastikan untuk kedepannya ada unsur ladarinya. Apakah berapa? 60%, 40%, maupun 20%. Itu nanti tergantung dari tim penelitian yang dilakukan oleh tim saya di Jepang. Oke. Berarti menyesuaikan dulu untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang ada. Perkembangan zaman yang ada, dan kita kan Sumatera Utara itu satu rumpun. Untuk benangnya saya menggunakan benang 100 yang biasa digunakan oleh kain-kain leluhur orang kita Batak. Jadi saya tidak ini, karena kita satu rumpun ya, saya rasa sah-sah saja. Kita bagian dari Sumatera Utara. Oke. Kemudian kalau untuk motifnya itu bagaimana? Motifnya udah punya berapa motif saat ini? Kita ada 7. 7? Iya. Ini apa ini? Ini Raini Wali-Wali. Apa? Raini Wali-Wali, iya. Artinya apa itu? Raini Wali-Wali itu kalau filosofinya itu tentang kebanggaan, ketangguhan, dan kehormatan. Oke. Ada berapa? Kita boleh disebutin nggak sih motifnya itu apa saja? Ada Raini Wali-Wali, ada Omohada, ada Omosebua, ada Niogoli 5, ada Hombo Batu, ada Baluse, dan ada beberapa lagi desain yang lagi proses. Yang bakal? Hak cipta. Oke. Dan ini semua ada dasarnya bikin motif ini ya? Literasinya semuanya itu ada, tadi ya? bisa dipertanggungjawabkan. Karena penelitian tadi. Iya. Oke. Ya paling banyak disukai itu yang motif yang mana? Semua. Semua? Karena mereka antusias banget. Oh ternyata nias ada. Kalau laki-laki lebih mungkin ke rumah adatnya ya Omosebu atau Omohada. Sama Hombo Batu. Sedangkan kalau untuk perempuannya mungkin lebih ke Raini Wali-Wali maupun Galambagi. Oke. Dan ini jualnya ini ya? Ini berarti satu set ya? Satu set. Karena saya. Berarti ini selain bakalnya. Bakal bawahan. Ini bawahannya. Kemudian ada selendangnya. Ini selendangnya. Mahal. Kalau masalah harga relatif ya, tergantung kerumitan pengerjaannya. Nah itu Pak udah penasaran berapaan gitu ya. Tingkat kerumitannya sama bahan bakunya. Karena kita nggak bisa lepas dari situ. Kita kembali lagi saya ingatkan, saya tidak mau bukan nggak mau buat yang low atau middle. Tapi karena goals kita itu udah saatnya nias punya yang luxury. Ya. Saya tidak menutup diri untuk masalah harga. Mungkin ke depannya nanti. Tapi goals kita itu saat ini nias itu harus bisa sejajar dengan kain-kain yang ada di Nusantara ini. Jadi orang jangan beli ini karena dia yang paling murah. Enggak. Bukan. Tapi nilai yang terkandung, makna yang tersirat di dalam motif-motif kita. Iya, jangan-jangan ada orang cari-cari terus kayaknya yang paling murah ini aku ambil yang ini aja. Enggak seperti itu dong. Enggak seperti itu dong harusnya. Tubuh Nukhada enggak di situ. Tubuh Nukhada ini muncul atau goals visi misinya itu bagaimana Pulau Nias ini memiliki identitas dalam bentuk kain, ya kan? Tapi kainnya bukan kain yang tidak bisa menembus pasar global. Kita harus saatnya punya yang luxury. Makanya dari pemakaian bahan baku, saya sangat perhatikan sekali. Saya tidak mau asal jadi. Quality controlnya saya benar-benar turun tangan. Bagaimana tenunannya, bagaimana motifnya itu benar-benar nampak gitu. Ada punya penenun berarti? Saya ada rumah produksi sendiri. Berapa penenunnya? Kalau yang udah 12 orang, tapi yang masih bola-balik itu ada 6 orang. Ibu rumah tangga, saya karyakan. Di mana? Di Jawa? Ya, itulah kebetulan saat itu waktu saya mengembangkan ini, membuat ini, punya inspirasi akan hal ini, saya mengikuti suami di Jawa Tengah. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus di sana sementara. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti di Nias sendiri harus ada. Harus ada. Itu mimpi berikutnya. Itu mimpi berikutnya, dan saya udah beberapa orang ketemu juga. Akan saya ada binaan nanti untuk Omo Fanoso Tubuh Nukhada. Kemarin di museum saya sudah berbincang dengan Bapak Amadetra. Di Nias Selatannya kebetulan karena Hilisimetana sudah punya branding tentang Manyamalo Fest itu, saya rasa tidak susah bagi saya untuk menempatkan penenun di sana atau
Ya, membuat rumah produksi di sana. Mudah-mudahan jadi ya. Ya, amin. Jadi jangan Mohon doanya. jangan di Jawa tapi benar-benar ada di Nias gitu ya. Harus ada. Harus. Oke. Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat ya. Oke. Wah, senang banget ya. Kalau tadi sudah ada 7 motif gitu ya dan bakal ada lagi. Iya. Ini Anda launching setiap motif itu bagaimana? Kita launching itu pasti semua kain kita baik hak ciptanya maupun desainnya itu sudah dilindungi oleh Haki. Oke. Jadi setelah proses Haki pasti kita launching. Setiap produksinya itu setiap bulannya berapa banyak sih? Fleksibel ya. Karena ini satu set ini kadang-kadang pengerjaannya bisa sebulan, bisa 1,5 bulan. Satu set? Tidak mudah. Oke. Sebulan itu mungkin bisa 8, itu udah paling banyak. Karena saya juga nggak mau mengejar kuantiti, tapi kualitas yang kejar. Pesanan by order atau bagaimana? Kita saat ini kan store-nya ada di kantor saya sih di Bogor ya. Oke. Karena ini udah tuh untuk di Jakartanya sendiri ada di Sarinah, lantai dasar, pintu utama masuk lobi utama. Masuk lobi utama udah langsung ketemu tuh Nukhada di sana. Udah itu untuk di Niasnya sendiri saya titipkan beberapa tukang jahit kita ya. Jadi kita ada website juga, silakan di website, di TikTok Shop juga ada, langsung juga ke WA kita boleh, bebas. Oke. Ini di New York City. Ini seorang model sedang memakai tenun Nias. Ini beneran? Wow Kak, ini luar biasa. Coba dilihat deh. Ini ya. Cantik banget ini modelnya. Pakai baju dan pakai tenun Nukhada. Ini motif apa? Itu motif Omosebua. Omosebua. Ini cantik banget loh. Bener loh. Ini cantik banget loh. Sorry, ini sampai segitunya? Ya, sampai segitunya. Karena saya nggak main-main akan hal ini. Itulah tadi kadang-kadang kalau saya ingat itu saya terharu ya. Sampai di titik ini saya itu benar-benar kayak gift gitu. Karena kita yang berkarir di luar daripada Nias ini kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kita udah pulau terluar, IDT, ya kita mengalami beberapa struggle gitu loh. Yeah. Makanya saya untuk tenun ini saya benar-benar serius. Saya tidak mau dianggap lagi Nias terbelakang, Nias tertinggal. Saya tidak mau. Saya pengen menunjukkan bahwasanya Nias sudah waktunya dikasih panggung. Nias sudah bangkit. Nias juga punya kualitas. Nias itu juga punya SDM yang luar biasa. Ya memang udah banyak senior-senior kita berkarir di luar. Tapi dari segi wasra, saya pengen juga mereka mengakui akan hal itu gitu loh. Karena memang nenek moyang kita kan ada Fanoso itu. Cuman ya mungkin ketidaktahuan kita atau kita terlalu cuek, kita selalu menjadi pemakai aja, kita tidak menggali apa sih warisan leluhur itu. Akhirnya kita jadi pasar wasra-wasra yang ada di Indonesia. Apa hasil Anda di New York saat itu? Saya bawa 16 set langsung terjual. Saya sampai takut nanti visa saya ditarik. Saya kena panis di sana. Karena di saya photoshoot itu semuanya pada ngantri itu. Dari berbagai negara. Ini sesuatu ini kok. Karena di luar negeri itu kan namanya handmade itu. Atau wasra itu sangat mahal sekali. Benar. Dan saya pulang ke Indonesia itu tidak membawa satupun. Karena sudah terjual habis. Dan sebelum ke situ ekspektasi Anda itu? Saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya berangkat mengantar anak saya dan anak saya juga dikasih panggung untuk mempresentasikan hasil produknya. Bahkan saat itu di Yale University panitia menginginkan supaya dipraktekkan bagaimana cara mengerjakannya. Tapi karena keterbatasan ini bagasi sama waktu, akhirnya saya hanya minta nggak apa-apa. Nanti di-spill aja sedikit, dipresentasikan apa sih itu. Dan saat itu yang dipresentasikan itu adalah Hombo Batok. Satu-satunya yang ada di dunia, tidak ada di tempat lain, adanya di Indonesia, spesifiknya
di Pulau Nias. Wow, luar biasa. Dan itu dibeli semua? Dibeli semua. Ada dari Kanada, ada dari New Zealand, ada dari Jerman. Karena kita kan fotonya kan di tempat publik ya. Betul. Radio City dan pada ngantri. Aku mau beli, bagaimana caranya supaya saya beli. Ini tidak beli, kita photoshoot untuk produk. Aku suka. Oh. Dan ada yang bilang, ya surfingnya bagus. Nias itu terkenal dengan surfingnya. Ada. Dan rasa banggaku itu luar biasa gitu loh. Justru orang luar ya kenal Nias dari itu ya, surfing ya. Surfing. Oke, mungkin boleh motif surfing nanti ke depannya. Mungkin ya, saya akan mempertimbangkan karena saya lebih menyentuh budayanya dulu. Oke. Kalau untuk pariwisatanya nanti saya berharap ya beriring ya. Betul. Kita satu-satu. Anda jual, bukan dikasih? Saya jual, tidak pernah saya ngasih. Saya endorse pun tidak pernah. Tidak? Tidak pernah. Tidak mau ngasih, misalnya ada pejabat datang, kemudian datang ke Sarina, wih bagus, ini Pak satu untuk enggak, ini mahakarya. Saya pengen setiap orang yang melihat ini bisa menghargai. Ada value yang tersirat di kain ini. Bukan tentang saya bisa ngasih atau enggak, tidak. Anda menghargai, Anda akan bisa mau beli gitu ya? Setiap orang yang menghargainya pasti beli. Dia harus tahu dulu historinya itu seperti apa. Ya kan? Jadi sampai sekarang Anda tidak pernah kasih gift apapun? Tidak pernah. Ini? Tidak pernah. Jadi ya kalau ini mahal, barang mahal. Bukan tentang harganya, tapi prosesnya. Nilai yang tersirat di dalam kain ini. Itu yang mahal. Jadi saya pengen semua orang, baik itu orangnya sendiri, mari kita menghargai. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Bagaimana kita minta dihargai sedangkan kita sendiri tidak bisa menghargai. Prinsip saya seperti itu. Jadi saya pameran di mana-mana, Bapak Ketua MPR itu sampai antusias sekali. Sampai dia posting ke Instagram pribadinya untuk mempromosikan. Saya bangga sekali. Tadi pas lewat ajudan saya bilang, ada sesuatu yang baru Pak Nias. Oke. Saya tertarik akan sejak kapan Nias bisa buat. Sampai segitunya dibilang begitu ya? Berarti kita ini sebenarnya nggak masuk hitungan. Saya bukan menyimpulkan, tapi dari segi penyampaian beliau itu saya menyimpulkan kita ini sebenarnya nggak masuk hitungan dalam bentuk wasra. Ya kita menyalahkan beliau enggak, kita yang salah. Kita tidak mau melestarikan kekayaan leluhur kita. Kemudian Tenun Nias bagaimana? Mungkin kita kan punya banyak desainer juga begitu. Anda sudah sampai ke situ juga? Supaya bisa dipakai tenun-tenun kita oleh desainer-desainer. Sudah. Saya dengan cara menitipkan. Ada beberapa orang di Nias saya menitipkan di rumah jahit Ibu Ina Tata. Karena menurut saya orang Nias bukan nggak mampu. Orang Nias itu belum tahu. Jadi saya lebih fokus ke situ. Nah orang Nias itu pemakai wastra termasuk besar juga. Dan tidak melihat harga, mohon maaf. Benar. Dari beberapa mungkin pejabat kita atau apa, saya bisa melihat. Betul. Itu produk siapa yang dipakai. Tapi tenun apa dulu yang kita pakai itu dia. Tapi benar. Jadi betul kata Kak apa ya? Kita bukan tidak mau, tapi karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau kita punya yang luar biasa kayak gini. Iya kan? Iya betul. Seperti ini loh. Tapi ketika kita tahu, yakin deh. Tapi kalau user dari orang dia sendiri banyak. Dari kampung kita nih. Setelah tahu ini, produk ini. Yang sudah tahu kemarin saya drop di Wastra. Di Dekrenas ya. Kunjungan Ibu Gubernur. Ya. Dan saya dapat informasi tadi malam, beliau langsung beli. Dan saya dikirim dokumentasinya. Ya, udah saatnya kita diakui gitu loh. Udah saatnya mereka mengapresiasi produk kita atau karya kita gitu. Oke. Nah tadi seperti kata kakak kan, kita mampu kok beli yang seperti ini, mahal seperti ini. Mampu, lebih dari sini pun mampu kita. Bikin butik dong di sini, yang ini nih. Sun lagi nyari tempat yang strategis yang memang bisa ini. Ya. Ini saya udah 3 bulan mencari-cari, belum ada tempat yang pas. Harapannya ya semoga ya bantu doa. Amin. Kita akan doakan yang terbaik begitu. Iya. Terus apa mimpi lagi tentang ini? Tentang Tubuh Nukada ini? Iya, tuh Nukada itu mimpinya lagi
benanglah dari itu. Benanglah dari itu, bener. Kira-kira berapa lama itu katanya? Ini saya kasih target ke timku, tahun ini udah harus saya bisa dapatkan hasil yang saya inginkan. Kalau memang bisa langsung kita proses, kalau enggak kita cari solusi yang lain. Karena nenek moyang kita itu awal mulanya lah dari. Ada lagi beberapa, setelah itu serat nenas. Setelah serat nenas berkembang zaman, itulah gavasi. Jadi ada beberapa bahan baku sebenarnya yang mau kita gunakan. Tapi kenapa saya lebih tertarik dari itu? Karena itu awal mulanya nenek moyang kita mengenal tenun itu di ladari itu. Bahan bakunya ladari. Tapi masih bakal kain, tidak bikin sesuatu yang ready to wear gitu? Ada beberapa yang ready to wear, cuman kadang-kadang saya sedih ya kalau dipotong-potong. Karena saya memang fokusnya bukan ready to wear. Ya. Biarkan itu diambil bagian yang memang spesialis desainer. Saya hanya buat begini, silakan. Mau desainer nanti mau ready to wear, nggak masalah. Tapi saya mencoba juga untuk berkreasi bagaimana bisa memenuhi permintaan dan kerinduan ya talifusa dah boleh. Ya bagaimana supaya bisa ada ready to wear seperti yang saya pakai saat ini. Ini adalah hasil potongan-potongan dari kain ini. Ya biarpun berat hati ya. Tapi ini desain Anda sendiri? Ya desain sendiri. Itu motif apa? Ini Reni Wali-Wali sebenarnya. Tapi ini motif pinggirnya ya. Ini Okindra. Ya kan. Ini awan. Awan itu punya makna yang sangat dalam. Elegan ya karena dipadu dengan warna hitam ya? Ya karena ciri khasnya. Hitam. Nah itu satu lagi Kak. Kadang-kadang kita kayak kaku banget dengan warna itu tadi. Padahal kalau bisa dikreasikan kan akan menghasilkan sesuatu yang elegan kayak gini gitu. Kalau saya pribadi untuk tubuh Nukhada yang identik dengan warna kita itu tetap harus ada. Itulah identitas kita. Kita boleh berkembang, mengikuti perkembangan yang ada, ya kan teknologi yang ada, tapi namanya pakem-pakem itu harus ada. Itu prinsip saya. Oke, ini nggak ada warna kita begini. Tapi kalau kita mau menembus pasar global, kita harus buat. Karena tidak semua orang suka kuning, tidak semua orang suka merah, tidak semua orang suka hitam. Apalagi target kita kan ini nanti dipakai di acara-acara kenegaraan, seremoni-seremoni yang resmi gitu kan, pernikahan lah. Kita harus bisa membuka diri juga untuk pengembangan warna. Kakak suka ikut ajang-ajang itu seperti misalnya PRS, ULAS, segala macam itu. Rajin ikut itu? Kita udah Inakraf. Ya PRSU sendiri belum. Tapi kemarin dari Manya Melefes ada beberapa yang mau ngajak kita kolaborasi. Tapi saya belum memberikan jawaban karena harapan saya mau kolaborasi langsung membawa Nias. Tidak spesifik Nias Selatan. Ya tubuh Nukhada kalau bisa dimunculkan satu kata Nias. Kenapa Kak? Karena saya membawa Nias. Saya memunculkan Niasnya, bukan Nias Selatannya maupun Nias Barat atau Nias Utara dan Nias Induk, enggak. Iya, jangan sampai ada ego-ego sektoral kayak gitu ya. Sektoral gitu saya nggak mau. Karena ini tubuh Nukhada milik semua orang Nias. Dan justru lebih kaya kan jadinya kan. Tapi kan dengar-dengar selama berapa 13 hari di Nias ya? Iya. Tapi 14 hari sama. Tapi belum sampai ke utara nih ceritanya. Belum sampai semalam. Tapi pengen ke sana. Saya pasti ke sana. Pengen. Kemarin saya pulang jam 1 subuh, pulang dari Nias Barat. Saya mengeksplor Nias Barat untuk mencari-cari inspirasi apa yang bisa saya angkat di sana. Dan dapat ide itu. Dan saya photoshoot di sana. Dan udah kebayang ini harus segera saya tuangkan gitu ya. Dan saya juga memunculkan keoriginalitas wanita Nias itu seperti apa. Tanpa dandanan, tanpa polesan apapun itu sebenarnya cewek-cewek Nias cantik. Saya menggunakan talentnya itu langsung on the spot. Saya tidak mau yang polesan-polesan. Saya langsung on the spot, oh ini saya mau ini. Sama kayak di Nias Barat kemarin. Di saat saya photoshoot, sebenarnya saya foto dulu gitu kan, karena saya nggak mau, harus bawa telonnya dari Gunung Soli. Bila perlu putri daerah setempat. Iya ya. Saya pengen melihat, ciri khasnya Nias Barat seperti apa gadis-gadisnya.
Tapi bener ya kalau kenapa orangnya kalau sudah di rias makeup kok malah menurut saya malah enggak. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi saya pengen memunculkan keoriginalitas. Okay. Ya makanya kemarin yang saya pakai telon itu di Nias Barat itu lagi duduk di depan rumah. Mau nggak jadi telon kakak? Mau. Oke. Tapi saya belum mandi, nggak perlu. Oke. Saya pengen menunjukkan dengan kesederhanaan memakai kain ini dia langsung wah. Justru karena dia pakai ini dia jadi apa ya? Jadi berubah menjadi lebih ini gitu. Disitulah ya. Disitulah nilai ini. Nah ini bagaimana dipadukan dengan kesederhanaan, originalitas dan modern. Oke. Kapan datang lagi ke Nias? Nanti kalau peresmian itu kayaknya rumah tenunnya ya. Kita tunggu ya. Nanti segera saya dapat jawaban dari museum maupun dari Nias Selatan. Pasti saya akan datang. Tapi untuk kapannya kayaknya bulan depan dalam waktu dekat saya sudah padat jadwalnya karena saya harus pameran ke hari Jumat ini saya ada show di Plaza Millennium. Dan sampai saat ini saya nyampe saya harus fitting, saya harus menyiapkan talentnya segala macam. Jadi ya saya agak struggle dalam waktu ini ya, dekat ini. Lanjut nanti awal bulan, nanti kalau jadi PRSU, udah itu saya harus ke Jogja juga, ada talk show dengan Gusti Putri Hamengkubuwono. Dari situ nanti saya harus Bazar Bayangkari. Dari Bazar Bayangkari saya harus ke Indonesia Fashion Week. Wah, sibuk banget, padat banget ini. Ya lumayan. Syukurnya ya suami mendukung, anak-anak juga itu gitu ya. Itu nilai yang nggak bisa ditawar sebenarnya. Capek nggak sih? Suami, capek nggak? Relatif lah. Oke. Mungkin karena dilakukan dengan ikhlas, dengan cinta, jadi kayaknya happy aja sih. Dan puas ya akhirnya. Puas banget. Ada itu kepuasan. Kebanggaan. Ada kepuasan tersendiri. Akhirnya ya Nias punya, Nias bisa kok, ya kan? Kita mampu kok, ya kan? Apalagi bulan lalu udah dipajang di Sarina, kita udah melalui tahapan kurasi yang sangat ketat. Dan waktu saya presentasi kepada direktur dan beberapa direksinya, 6 kain yang saya bawa 6 set itu dan beberapa direksinya itu langsung habis. Mereka langsung, ya ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, berebut. Berarti di Sarina udah berapa lama? Ini jalan 3 minggu. 3 minggu, oke. Tapi kurasi udah beberapa bulan yang lalu. Karena memang tidak mudah masuk ke sana. Tidak mudah. Tidak mudah masuk ke sana. Karena dari segi pemakaian bahan baku itu diperhatikan juga. Dan visi misinya apa. Bukan hanya tentang ini bahannya bagus atau motifnya bagus, warnanya bagus, bukan hanya itu. Tapi bagaimana ini dibuat, visi misinya apa. Karena di sana kan bisa saya katakan promosi budaya kita di sana. Dan bagaimana membagi waktu? Jangan-jangan bakal terjun, benar-benar terjun all out di sini? Enggak. Saya punya profesi yang Tuhan titipkan, gak akan mungkin saya sia-siakan. Gitu. Karena itu impian puluhan ribu orang di luar sana juga. Profesiku saat ini tidak akan mungkin saya lepas. Ini karena bentuk kecintaan saya. Ya mungkin setahun 2 tahun lagi saya luangkan waktu, setelah itu saya serahkan ke manajemen. Karena ini kan bukan ajang untuk saya cari uang ya, mohon maaf gitu. Ini hanya kerinduan saya aja untuk Nias. Kebetulan karena saya perempuan dan saya punya passion akan hal ini, Tuhan percayakan talenta dan anak-anak juga bisa mendesain untuk saya, membantu saya meneliti dan ya sebatas itu. Karena Anda juga langsung kontrol ya? Ya. Benar-benar kontrol. Pemilihan benang, pengiriman benang, saya langsung ini tidak sama staf saya ataupun asisten saya, enggak. Saya langsung. Dengan mobilitas rumah ya. tenunnya di Jawa, kantor dan rumah di Bogor, dan berbagai kegiatan. Suami pindah-pindah tugas belum lagi. Luar biasa. Ya harus berjalan. Ya harapannya kita nggak sempurna ya. Tapi hal-hal kecil yang bisa kita hasilkan vibes itu positif ya kenapa enggak. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa menginspirasi adik-adik kita.
anak-anak Nias bisa kok. Iya. Jadi saya tidak akan tanya lagi, ini demi apa? Iya. Untuk generasi kita, anak cucu. Iya, benar. Untuk kita suatu saat akan jadi nenek moyang. Betul. Tapi minimal kenapa harus saya patenkan? Supaya apa, generasi berikutnya nanti itu tidak terganggu lagi akan hal-hal itu. Karena sudah diakui negara. Betul. Dan sudah terpatenkan, oh ini Nias. Iya. Bukan suku lain gitu loh. Kenapa saya tertarik akan hal itu? Saya mempersiapkan dari sekarang. Ya. Karena jangan nanti ini jadi perdebatan di kemudian hari. Kita sudah jadi nenek moyang nanti, keturunan kita ribut. Ini bukan Nias, ini bukan ini, bukan ini. Saya nggak mau. Karena kadang-kala karena profesi saya, basicnya saya juga berkecimpung di dunia itu. Akhirnya saya tahu resiko nanti ke depannya yang harus dipersiapkan saat ini ya. Ini kita harus patenkan. Satu lagi dari terakhir, tantangannya apa sih Kak di usaha ini? Tantangannya banyak. Ya dari segi harga, dari segi mengontrol penenunnya yang mudi, ya kan. Nanti benangnya nanti satu helai aja salah, akan semuanya berantakan. Tantangannya itu. Ya. Memadukan warna juga itu tantangan sendiri. Dan terlebih-lebih pas menjualnya, tantangan lagi. Tantangan juga itu dia. Jadi setiap proses itu ada tantangan masing-masing lah. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya hanya percaya, niat baik, kalau kita awal dengan niat baik pasti Tuhan juga akan berpihak kepada kita gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin. Yeah. Yang penting kalau kita tulus, ikhlas, ya pasti semua ada jalannya. Betul. Nggak akan ada yang sia-sia. Betul. Tapi jiwa warriornya dapat. Gas terus gitu ya. Gas. Walaupun ada tantangan depan mata, gas terus. Saya tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Karena saya sampai sejauh ini dari segi angkanya saya bukan main-main lagi. Iya. Dan waktunya sudah, gitu kan. Sudah terbayang. Tadi ketika ngobrol sebelum podcast ini sudah terbayang. Waduh. Anak saya sampai udah ke Inggris juga lomba research. Mereka juga mempromosikan ini dan malah Queen Mary itu tertarik. Boleh nggak dijadikan proyek? Cuman anak saya karena masih SMA dan SMP, saya rasa belum waktunya. Oke. Kalau untuk dijadikan sesuatu penelitian gitu loh. Nanti kalau mereka mungkin udah memasuki bangku kuliah, monggo silakan. Oke. Nggak masalah. Iya. Oke. So thank you ya, Kak, sudah hadir di Suara Podcast. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk dedikasinya gitu ya. Untuk capek-capeknya ini, lelah-lelahnya ini gitu. Dan konsistensinya juga untuk melestarikan wastra. Nias. Benar-benar menggali terus dan ini kerjaan yang nggak habis-habisnya. Iya. Ya, terima kasih. Ini baru langkah awal sebenarnya. Baru langkah awal gitu ya. Belum ending ini. Belum. Ya, saya hanya mungkin saya titip pesan. Boleh, silakan langsung. Ya, kalau udah saatnya kita memakai produk kita sendiri, kita harus bangga. Jangan kita jadi pasar terus. Kita munculkanlah. Kita pakai, kita beli, dan kita promosikan. Saya juga nggak mau hanya dibeli aja tapi tidak dipakai. Kita pakai karena kita bangga, karena kita merasa memiliki, dan kita merasa, oh saatnya Nias maju gitu loh. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Udah kita tinggalkan ego masing-masing. Apa istilah Niasnya ya? Hafayao. Ya saatnya hafaya osa. Saatnya kita bergandengan tangan. Kasihan generasi kita berikutnya. Kita putus cara berpikir begitu. Saatnya kita bangkit untuk generasi kita, anak cucu kita. Mungkin hanya itu aja. Kita sudah punya Tuhunu Khada buat ibu-ibu yang ada di Pulau Nias ini. Kalau saya ini khususnya selatan aja hampir 4.000 khusus PNS-nya aja. Wanita PNS-nya mungkin belum di ini. Ya kita gunakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kita ikuti medsosnya, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Ya mari kita bergandengan tangan. Ini bukan milik saya. Ini milik kita bersama. Ya mungkin Ira Satwa masih tori baban wada'a bisa ditanyakan kepada anak-anaknya yang mungkin sekarang berkarir di luar. Bagaimana kita struggle untuk
supaya kita diakui orang Nias. Karena dari segi identitas kain kita nggak punya, makanan juga kita punya, tapi tidak kita promosikan, tidak kita perkenalkan, tidak militan kita. Mungkin ada yang mempromosikan, tapi ya mungkin sebatas itu. Ya saya berharap mungkin nanti di sini makanan-makanan atau resto di Nias ini juga, kafe-kafe, kearifan lokal itu harus ada. Seperti tampoyonya harus ada, seperti galamituranya harus ada, diwajibkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Jangan kita bangga kita bisa masak carbonara. Itu bukan budaya kita. Yeah. Karena saya setiap pameran itu saya selalu punya struggle sendiri juga. Saya memberdayakan orang Nias yang ada di sekitar saya memasak galamitura. Kalau saya pameran Inacraft itu seluruh Indonesia itu ada. Dan setiap stand itu saya datang, saya sudah kayak pramusaji. Saya menurunkan ego saya sebagai pejabat publik ya ibaratnya. Dan saya mendampingi suami saya membawa galamitura itu. Kenalin dicoba, nih, ini makanan Nias, ya. ini enak, ini bagus. Ini, apa aja? Ini galamitura, godo-godo sama tamboyo. Dan saya mempresentasikan ke mereka, kenapa harus godo-godo? Karena nenek moyang kami itu ya sumber daya alam yang ada di situ yang dikelola gitu loh. Hasil bumi yang ada yang dikelola. Ya kita penghasil gula aren juga. Yeah. Udah itu kelapa, udah itu singkong. Yeah. Ya, berangkat dari situlah lahirlah godo-godo. Jadi sekali dayung gitu ya. Iya. Kreativitas nenek moyang kita zaman dulu lah itu kita katakan gitu loh. Gitu. Jadi saya kadang-kadang pulang ke Nias saya keliling. Kita bangga dengan makanan, mohon maaf bukan nggak boleh, tapi alangkah baiknya kita memulai dari Pulau Nias. Ayo setiap resto itu, setiap kafe atau apapun itu harus kearifan lokal itu harus ada minimal satu. Yeah. Kalau bukan kita siapa lagi? Saya aja yang di luar saya sampai struggle dari pemilihan bahan bakunya, tepungnya, gulanya, kemanisannya, saya sampai turun tangan gitu loh supaya benar-benar bisa diterima, supaya dirasakan enak dan mereka khas. Oh ya, aku pernah makan makanan khas Nias, enak. Jangan-jangan masuk ke kuliner Nias nanti ntar. Enggak sih. Enggak. Kita punya passion masing-masing. Okay. Saya tidak mau ini, kita punya keahlian masing-masing. Saya kain ini juga mungkin karena saya juga pecinta wastra dan saya juga kolektor dan ya terpanggil lah saya melihat muka anak-anak saya bagaimana nanti mereka merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan, ketemu orang mereka harus menanyakan Nias itu bagian mana, sebelah mana, secara geografis gitu loh. Betul. Kurang terkenal Nias apa? Punya lompat batu, udah dimasukkan dalam uang 1.000. Benar. Tapi tidak terekspos, karena apa? Uang 1.000 itu di dalam dompet, tidak dipamerkan. Bukan pemerintah kita juga tidak berbuat. Tapi mungkin sarananya berbeda kali. Itu saya melihat kalau dari fashion kayaknya lebih cepat terangkat ini. Betul. Makanya saya ini dan ada beberapa juga rekan-rekan yang sudah mengembangkan kain batik. Ya silakan, nggak apa-apa. Iya. Saya sangat senang juga. Kita punya tanggung jawab masing-masing lah. Kita punya keahlian masing-masing supaya bisa membangun Nias. Betul. Saya bukan yang terhebat. Saya juga masih tahap belajar lah ibaratnya proses. Saya bukan ahli di bidang ini. Saya punya keahlian tersendiri. Ya, tapi saya mencoba untuk belajar supaya Fanoso ini nilai tenun leluhur kita itu kita bangkitkan kembali, kita munculkan kembali, kita angkat kembali, kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali. Thank you kalau begitu Kak. Ya sukses selalu ya. Terima untuk kasih Nukada. Ya, dan Suara Podcast akhirnya sampai di sini. Dan jangan lupa saksikan terus Suara Podcast kami dengan tamu-tamu yang luar biasa seperti tamu saya kali ini, owner dari Nukada, pelestari wastra Tanah Niha. Thank you Kak. Ya.